Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan mengingat kembali akan bukti kasih Tuhan kepada setiap kita dengan mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu kita akan melakukan perjamuan kudus dan setiap saudara yang sudah menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudara boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya undang para petugas perjamuan kudus, Pak Alung dan Pak Leman. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita angkat roti kita ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Yesus dipecah-pecahkan supaya setiap kita mendapatkan bagian di dalamnya, dan oleh bilur-bilurnya kita semua sudah disembuhkan. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur kita ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus dicurahkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dosa seisi dunia ini. Dosa masa lalu, dosa hari ini, dosa yang akan datang, semuanya dibayar lunas di atas kayu salib.
dan darahnya dicurahkan juga sebagai sebuah meterai perjanjian yang baru. Supaya saudara dan saya, kita semua tidak lagi hidup di bawah kutuk hukum Taurat, tetapi hidup di bawah hukum kasih karunia. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Maha mulia, terindah Kau Tuhan, kami sembah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, oh karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Bapa, saatnya Engkau berbicara kepada kami semua pada pagi hari ini. Kami arahkan hati pikiran kami kepada firman-Mu. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengalihkan perhatian dan konsentrasi kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Dan kami minta roh hikmat dan wahyu, supaya setiap kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu dengan sesungguhnya dan tidak keluar dari kebenaran. Dan kami minta juga sukacita, damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya percaya hari ini, hari peringatan Pentakosta, Tuhan akan mengubah hidup kita semua. Amin. Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara hal terpenting kedua di dalam hubungan kita orang percaya dengan Tuhan, yaitu baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus ini adalah hal yang sangat penting yang merubah hidup saya secara radikal. Dan saya percaya juga akan mengubah hidup kita semua pada pagi hari ini. Saya ingin setiap kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang sangat besar buat kita semua. Lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Dan Tuhan, Dia mempercayai saudara dan saya lebih daripada kita mempercayai diri kita sendiri. Itulah sebabnya Dia memberikan kepada setiap kita, menyediakan buat kita semua baptisan Roh Kudus. Sehingga setiap kita tinggal mengambilnya saja dengan iman. Dan saya percaya hari ini kita semua akan mengalami kuasanya. Amin. Sebagai orang percaya, saya yakin kita semua percaya Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sejak di Perjanjian Lama, orang-orang Israel itu percaya kepada Allah Bapa.
mereka percaya bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dan mereka semua menanti-nantikan Mesias itu untuk datang. Tetapi mereka sulit sekali percaya bahwa Yesus, Allah Anak, Sang Mesias itu sudah datang. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya Yesus dan murid-muridnya harus menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Sehingga Yesus dan murid-muridnya harus berjuang memberitakan Injil Kerajaan Allah agar orang-orang percaya kepada Allah Anak, yaitu Yesus. Supaya orang-orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka perlu berjuang. Dia percaya Allah Bapa, tetapi sulit sekali percaya kepada Mesias. Tetapi sejak zaman Kisah Para Rasul sampai hari ini, sejak Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, gereja berdiri sampai hari ini, kita sesama orang percaya masih terus berselisih pendapat tentang Allah Roh Kudus. Tapi saya tidak mau kita semua saling serang dan terlibat di dalam perdebatan tentang konsep, tentang prinsip, tentang baptisan Roh Kudus, tentang Roh Kudus. Karena kalau saudara mau tahu, saudara bisa ikut di dalam pelajaran dasar kekristenan, pelajaran yang ke-7. Tapi hari ini saya ingin memberikan penjelasan singkat tentang baptisan Roh Kudus supaya saudara mengalaminya. Karena kalau saudara mengalaminya secara pribadi, itu jauh lebih penting daripada kita terlibat, bahkan lebih penting daripada kita menang dalam perdebatan. Kalau kita mengalami baptisan Roh Kudus, saya yakin itu akan menghapuskan semua keraguan-raguan kita tentang Roh Kudus. Itulah sebabnya saya mengajak pada pagi hari ini untuk kita sama-sama mengamati beberapa peristiwa terpenting di dalam kehidupan orang percaya. Peristiwa pertama yang paling penting yang harus ada dalam kehidupan orang percaya adalah peristiwa kelahiran baru. Setelah seseorang dilahirkan kembali, dia perlu dibaptis air. Kenapa? Supaya sebagai bukti percaya, sebagai pelantikan, upacara resmi untuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Dan yang kedua, peristiwa terpenting yang kedua, setelah kita lahir baru dan dibaptis air, kita perlu diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dan Alkitab berkata di dalam Kisah 1 ayat 8 ditampilkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita belum punya kuasa, kita akan punya kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Itulah sebabnya hari ini kita mau menerima Roh Kudus supaya kita punya kuasa, dan kuasa itu untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang sangat penting yang seringkali diajukan oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang Kristen. Pertanyaan pertama yang sering diajukan adalah, apakah orang yang sudah dibaptis air, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, apakah mereka sudah memiliki Roh Kudus? Apakah mereka sudah dibaptis Roh Kudus? Mereka dibaptis dalam air, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah mereka sudah dibaptis Roh Kudus? Pertanyaan kedua yang sering kali ditanyakan, apakah di dalam diri orang yang sudah lahir baru,
Ada Roh Kudus di dalam dirinya? Saya yakin semua orang penuh dengan pertanyaan dan bertanya-tanya mana yang benar. Tapi sebelum menjawab itu saya mau tanya sama saudara. Apakah murid-murid Yesus sudah dibaptis air? Apakah ke-12 murid Yesus sudah dibaptis air? Sudah. Siapakah yang membaptis ke-12 murid Tuhan Yesus? Yohanes Pembaptis atau Yesus? Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-22. Yohanes 3 ayat ke-22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Di dalam terjemahan The Message lebih jelas dikatakan, after this conversation, Jesus went on with his disciples into the Judean countryside and relaxed with them there. He was also baptizing. Yesus juga membaptis. Siapa yang dibaptis? 12 muridnya dibaptis oleh Yesus sendiri. Ya. Lalu setelah mereka dibaptis oleh Tuhan Yesus, apakah Yesus terus membaptis? Alkitab mencatat setelah dia membaptis ke-12 muridnya, dia tidak lagi membaptis. Tetapi yang membaptis adalah murid-muridnya. Yohanes 4 ayat 1 dan 2 berkata, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Yesus sendiri setelah itu tidak membaptis, tetapi murid-muridnya. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan murid-murid atau orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Apakah orang-orang yang sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis perlu dibaptis lagi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kita lihat dari Kisah Para Rasul 19 ayat 3 sampai 5. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ayat 4 kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, mereka memberi diri untuk dibaptis lagi. Sekarang dibaptisnya dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi ke pertanyaan nomor 1 tadi. Jadi apakah murid-murid yang sudah dibaptis air oleh Tuhan Yesus sendiri itu, apakah mereka sudah menerima baptisan Roh Kudus atau belum? Belum? Dari mana kita tahu? Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata, Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia, Roh Kudus, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu belum ada di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus menyertai. Nanti kita akan lihat bagaimana setelah hari Pentakosta.
Jadi Roh Kudus hanya menyertai mereka. Dan akan diam. Berarti belum diam di dalam murid-murid. Akan, baru menyertai. Ya, di dalam terjemahan The Message dikatakan, but you know him already because he has been staying with you and will even be in you. Akan tinggal di dalam engkau. Dalam terjemahan New Living Translation dikatakan, but you know him already. Kamu tahu Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu, istilah Roh Kudus sudah dikenal. Sejak zaman Yesus mau dilahirkan, belum lahir, malaikat Gabriel sudah bilang, Roh Kudus akan membuat kamu hamil. Ya, jadi kata Roh Kudus bukan satu hal yang aneh. Dan dikatakan di sana, terjemahan NLT, but you know him because he lives with you now. Sekarang dia ada bersama-sama dengan kamu, nanti later will be in you. Nanti akan ada di dalam dirimu. Jadi apakah Roh Kudus ada di dalam diri murid-murid? Sekali lagi, tidak. Roh Kudus hanya menyertai tetapi tidak tinggal di dalam dirinya. Ayat 16 berkata, Yesus akan minta kepada Bapa, berarti Roh Kudus nanti akan tinggal di dalam. Akan minta, berarti belum. Roh Kudusnya belum datang. Ya, nanti akan ada di dalam kalau sudah diberi. Kalau belum ya tidak. Jadi yang diminta Yesus kepada Bapa itu bukan supaya Roh Kudus hadir di muka bumi, bukan. Yang diminta agar Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam hati manusia, yaitu murid-muridnya dalam hal ini. Tapi Pak, bagaimana setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta? Apakah Roh Kudus tetap hanya menyertai dan tidak tinggal di dalam diri orang-orang percaya setelah hari Pentakosta? Setelah Roh Kudus dicurahkan, bagaimana dengan orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya hari ini? Kisah 8 ayat 14 sampai 17. Kisah 8 ayat 14 sampai 17 ini setelah hari Pentakosta. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mereka sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat ayat 16, kalau mereka belum dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pasti mereka sama seperti orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes. Mereka akan disuruh oleh rasul-rasul dibaptis ulang. Iya Pak, tapi ini katanya dibaptis dalam nama Yesus, bukan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya, kalau baptisannya itu tidak sah, tentu para rasul akan menyuruh mereka dibaptis ulang. Tetapi kalau kita baca di ayat ini, ya ayat yang ke-17, 16 sampai 17, sebab Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus, mereka tidak dibaptis lagi. Dikatakan ayat 17, kemudian keduanya, Petrus dan Yohanes, menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi baptisan yang mereka terima itu resmi, sah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa saya yakin? Karena amanat agung perintahnya baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang lahir baru dan sudah dibaptis air
tidak otomatis sudah dibaptis Roh Kudus. Ya, disertai Roh Kudus. Ada Roh Yesus di dalamnya. Tapi tidak dibaptis Roh Kudus dan tidak dipenuhi Roh Kudus. Tapi ada Roh Yesus. Tugasnya juru selamat Yesus di Yohanes 3 ayat 17 dikatakan Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus tugasnya di 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan harus diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus yang menyelamatkan. Yesus yang tinggal di dalam kita. Apa tugas Roh Kudus? Tugas Roh Kudus banyak. Kalau kita lihat tugasnya banyak dan penting. Menghibur, menolong, mengajar, mengingatkan, memberi kuasa supranatural, dan lain-lain. Tapi hari ini saya tidak membahas tentang fungsi dari Roh Kudus. Karena ini akan dipelajari di dalam pelajaran dasar kekristenan. Apakah setiap orang yang minta Roh Kudus pasti akan diberi? Apakah setiap orang yang minta baptisan Roh Kudus pasti akan diberi? Kita akan baca dari Lukas 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Oleh karena itu aku Yesus berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10, karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Tidak ada. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepada kala jengking? Juga tidak ada. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Setiap orang yang meminta Roh Kudus pasti akan menerima Roh Kudus, bukan roh yang lain. Pasti akan terima. Ya, jadi ayat ini tidak perlu ditafsirkan. Sudah sangat jelas bahwa setiap orang yang percaya pasti akan menerima Roh Kudus kalau minta, kalau cari, kalau ketuk. Karena Roh Kudus disediakan buat kita. Karena janji Roh Kudus itu atas inisiatif Tuhan. Bukan karena kita kepingin, bukan karena kita perlu, tetapi atas inisiatif Tuhan. Bukan karena keinginan kita. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah inisiatif Tuhan Yesus. Karena Dia menginginkan setiap orang percaya diperlengkapi dengan kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menjadi saksinya. Jadi karena ini untuk kepentingan kerajaan Allah, kepentingan Yesus, pasti tidak dipersulit. Makanya Dia bilang setiap orang mendapat. Peristiwa baptisan Roh Kudus di Alkitab itu hanya ada 5 kali. Hanya ada 5 kali. Nah, apa tandanya bahwa seseorang itu sudah dibaptis Roh Kudus? Bisa ditampilkan yang tadi tanda-tanda? Bisa keluar? Nggak keluar? Nggak keluar ya? Oke, kalau nggak keluar nggak apa-apa. Jadi di Alkitab hanya ada 5 kali peristiwa baptisan Roh Kudus. Dan dari 5 peristiwa baptisan Roh Kudus, saya akan sebutkan secara cepat. Pertama,
pada hari Pentakosta. Ada banyak tanda, tetapi ada 2 tanda, tetapi yang ada di situ adalah bahasa roh. Yang kedua, orang-orang Samaria di Kisah Para Rasul, mereka menerima Roh Kudus. Tidak ditulis apakah mereka berbahasa roh atau tidak. Tetapi ditulis bahwa rasul-rasul dan orang-orang tahu bahwa orang-orang Samaria menerima Roh Kudus. Sekarang saudara bayangkan ya, rasul-rasul dan orang-orang percaya baru pertama kali seumur hidup mereka mendapatkan baptisan Roh Kudus. Sebelumnya belum pernah ada peristiwa baptisan Roh Kudus. Itu pertama kali dan mereka yang mengalaminya. Sekarang ada peristiwa kedua. Orang terima Roh Kudus. Tahu dari mana mereka orang itu terima Roh Kudus? Tandanya pasti sama. Kalau nggak sama, nggak mungkin mereka tahu. Ya, karena nggak tahu. Tanda yang lain, taunya yang tanda pertama tadi. Ya, jadi jelas tandanya bahasa roh juga. Yang ketiga adalah tentang Saul bertobat. Apakah Saul waktu dia dibaptis Roh Kudus, dia berbahasa roh? Alkitab berkata Paulus berkata sendiri, dia bilang, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Berarti Paulus berbahasa roh? Berbahasa roh ketika dia dibaptis Roh Kudus. Peristiwa keempat adalah ketika Cornelius, perwira Roma, sedang kumpul dengan semua teman-temannya, mungkin anak buahnya. Petrus diundang datang dan Petrus sedang menyampaikan firman Tuhan. Ketika Petrus sedang menyampaikan firman Tuhan, Alkitab mencatat Roh Kudus turun atas mereka semua dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mereka semua berkata-kata di dalam bahasa roh. Dan peristiwa kelima adalah ketika orang-orang Efesus dibaptis Roh Kudus. Di sana jelas dikatakan dan mereka berkata-kata di dalam bahasa roh. Jadi 5 peristiwa baptisan Roh Kudus, cuma ada 5. Dan 5-limanya tanda yang selalu ada itu bahasa roh. Ada yang sudah dibaptis, ada yang belum. Ada yang ada lidah api, ada yang tidak. Ada yang ada mujizat, matanya bisa lihat, ada yang tidak. Ada yang bernubuat, ada yang tidak. Tetapi yang selalu ada dari 5 peristiwa itu adalah bahasa roh. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jelas bahasa roh adalah tanda satu-satunya yang selalu muncul dalam peristiwa baptisan Roh Kudus. Tapi Pak, saya kok sampai hari ini belum bisa berbahasa roh. Padahal saya sudah minta berkali-kali loh Pak. Setiap kali ada peristiwa, ada baptisan Roh Kudus, saya selalu minta. Di rumah minta, di gereja minta, di DK minta. Tapi saya kok nggak dapat bahasa roh. Salah satu penyebab utama orang tidak menerima bahasa roh adalah keraguan-raguan, ketidakpercayaan. Betul atau benar? Apa yang membuat ragu-ragu? Aku kok nggak ngerti artinya. Buat apa aku berdoa kalau aku nggak ngerti artinya? Kok nggak seperti di Kisah Para Rasul? Orang-orang bisa berdoa dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa lain itu apa sih? Mesir, Arab, Libya, Mesopotamia, dan lain-lain. Kok mereka tiba-tiba bisa? Saya mau beritahu, mereka bisa tapi mereka nggak ngerti ya. Kalau mereka bicara bahasa Arab, bahasa Mesir, mereka nggak ngerti. Ya. Jadi istilah di Kisah Para Rasul dan mereka semua
berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Yang dimaksud dengan bahasa lain itu adalah bahasa-bahasa yang bisa dimengerti dan yang sudah ada di dunia ini. Itu disebut bahasa-bahasa lain. Dan dicatat kurang lebih antara 15-16 bahasa lain yang diucapkan oleh 120 orang yang ada di sana. Nah, saudara, bahasa roh di Alkitab itu mempergunakan dua kata. Dipakai kata glossolalia, dipakai kata sonolalia. Apa itu sonolalia? Sonolalia itu bahasa-bahasa lain. Jadi kalau orang dibaptis Roh Kudus dan dia ditulis sonolalia, artinya dia berkata-kata di dalam bahasa lain yang sudah ada di muka bumi ini, yang bisa dimengerti oleh orang lain, tetapi dia sendiri yang bicara tidak mengerti. Misalnya tiba-tiba saya bisa bahasa Portugis, misalnya tiba-tiba saya bisa bahasa Perancis, saya nggak bisa. Tapi tiba-tiba saya ngomong dan ada orang Perancis di sini dan dia mengerti, itulah yang disebut dengan sonolalia. Sedangkan istilah yang kedua yang dipakai oleh 4 yang lain, ada 5 peristiwa, 1 pakai sonolalia. Yang 4 dia pakai glossolalia. Apa itu glossolalia? Glossolalia adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh orang siapapun kecuali oleh Tuhan. Karena bahasanya itu diucapkan bukan untuk dimengerti oleh yang berdoa, diucapkan bukan untuk dimengerti oleh yang mendengar, tetapi diucapkan untuk dimengerti oleh Tuhan saja. Bahkan setan pun tidak mengerti. Bahasa glossolalia itu ada 2. Dan ini yang seringkali orang tidak tahu, disamakan. Glossolalia, bahasa yang tidak mengerti, itu ada 2. Yang pertama, bahasa karunia, bahasa roh, glossolalia. Yang kedua adalah glossolalia sebagai tanda baptisan Roh Kudus. Jadi yang satu karunia, yang satu tanda. Itu 2 hal yang berbeda. Kenapa? Karena kalau karunia bahasa roh, tidak semua orang dapat. Dan karunia bahasa roh, itu tidak bisa kapan saja orang berdoa dengan karunia bahasa roh. Kenapa? Karena isi dari kata-katanya itu bukan doa kepada Tuhan. Karunia bahasa roh selalu dilengkapi dengan orang yang punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Karena isinya nubuat atau pesan yang harus bisa ditangkap, dimengerti oleh orang-orang yang mendengar. Walaupun yang ngomong nggak ngerti. Yang ngomong nggak ngerti. Tetapi yang mendengar harus bisa mengerti. Makanya ketika orang dapat karunia bahasa roh, karunia bukan tanda, dia harus bisa dimengerti. Misalnya saya tiba-tiba dibaptis Roh Kudus dan karunia bahasa roh sonolalia, glossolalia misalnya, sonolalia atau glossolalia bisa aja, harus ada yang bisa mengerti. Kalau sonolalia, mungkin di sini ada orang Prancis ngerti dan dia bisa menerjemahkan apa yang saya sampaikan. Sehingga pesan Tuhan itu didengar, dimengerti, dan dipercaya. Tapi kalau glossolalia, saya dapat karunia glossolalia, maka ada di antara jemaat yang mendengar, dia punya karunia untuk menafsirkan apa yang saya sampaikan. Bukan menerjemahkan, menafsirkan. Dan dia bisa menyampaikan apa arti dari kata-kata saya sehingga semua jemaat mendengar dan diberkati. Saya mau baca ayatnya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Kepada yang seorang ia,
Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Roh Kudus memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi jelas bahasa roh sebagai karunia itu ada. Karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu juga ada. Tetapi tidak semua orang terima. Dan saya jarang sekali dengar, jarang sekali lihat ada orang punya karunia. Bahasa roh saya pernah 2 kali dengar dan lihat orang punya karunia bahasa roh, 1 sonolalia, 1 glosolalia. Karena apa? Karena tiba-tiba ada anak kecil, kira-kira 7-8 tahun, dia berdoa sambil menangis, dia doa dalam bahasa Inggris. Saya ngerti bahasa Inggris, jadi saya tahu apa yang dia doakan. Dan saya bilang sama orang tuanya, hebat ya anakmu kecil-kecil udah bisa bahasa Inggris. Orang tuanya bilang, anakku gak bisa bahasa Inggris. Itu sonolalia. Dan 1 kali ada seorang pembicara, dia berdoa, dan tiba-tiba ketika dia sedang berdoa, dia berdoa dengan bahasa roh, glosolalia. Tidak ada yang bisa mengerti. Tiba-tiba ada seorang bapak naik ke atas, dia ambil mic-nya, dan dia menafsirkan apa yang dikatakan oleh si pembicara tersebut. Itu yang disebut dengan karunia. Sedangkan yang kedua, glosolalia, itu adalah tanda. Tanda. Ayatnya di mana? Markus 16 ayat yang ke-17. Dikatakan tanda-tanda ini, bukan karunia-karunia ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi di sini glosolalia, bahasa yang tidak mengerti, itu adalah tanda. Tanda-tanda ini akan menyertai. Dan kebanyakan orang Kristen mengatakan bahasa roh itu selalu karunia. Mereka tidak tahu bahwa bahasa roh juga dipakai sebagai tanda. Markus 16 ayat 17 jelas berkata, tanda-tanda ini bukan karunia-karunia ini. Dan kalau saudara pakai konsep ini, saudara pakai prinsip ini, maka semua kebingungan saudara akan bahasa roh akan hilang. Semuanya jadi clear. Jadi semua orang pasti yang sudah dibaptis Roh Kudus, pasti mereka bisa berbahasa roh karena itu tanda. Ya. Dan dikatakan di sana, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bukan bahasa-bahasa lain. Kalau bahasa baru artinya apa? Artinya baru apa? Belum pernah ada, betul. Belum pernah ada. Kalau sudah ada, bukan baru. Contoh beberapa waktu yang lalu dikeluarkanlah oleh bank uang mata uang pecahan 75.000. Disebut uang. Kenapa disebut uang baru? Dulu gak pernah ada mata uang 75.000. Gak pernah, itu baru. Dan ketika seseorang dibaptis Roh Kudus, tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Apa tandanya? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Artinya bahasa itu sebelumnya belum ada. Dan kalau bahasa itu belum ada, saya mau tanya, siapa yang bisa bilang bahasa itu salah? Nggak ada yang ngerti. Dan bahasanya baru. Jadi tidak mungkin ada orang bisa bilang, oh baptisan bahasa rohnya Pak Akyong salah. Bahasa rohnya Pak Aming betul. Bahasa rohnya Bu Siti salah. Kalau dia bisa menentukan itu berarti dia Tuhan. Kenapa? 1 Korintus 14 ayat yang kedua saya baca ya. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab perhatikan tidak ada seorang pun termasuk yang bicara yang mengerti bahasanya. Oleh Roh Kudus, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kalau rahasia lalu ada orang bilang,
Aki yang salah ya. Pak Amin betul ya, berarti dia ngerti, berarti bukan rahasia lagi. Berarti ayat ini salah. Ya. Kembali lagi. Jadi bahasa roh itu ada dua. Satu pakai bahasa lain, satu pakai bahasa baru. Dan bahasa baru tidak bisa dimengerti oleh siapapun kecuali orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh atau hanya Tuhan yang mengerti. Ya. Nah, kalau kita dibaptis Roh Kudus, kita diberi tanda dua. Markus 16 ayat 17 bilang ada dua tandanya. Yang pertama tandanya mereka akan mengusir setan-setan. Berarti sebelumnya bisa ngusir setan enggak? Enggak bisa. Ya. Karena ini tanda mereka terima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau kamu belum diberi kuasa, gimana kamu bisa ngusir setan? Ya kita tidak bisa dirasuki setan karena ada Yesus di dalam diri kita. Ya kita nggak bisa disantet, tetapi kita tidak bisa mengusir setan. Karena kuasa itu belum diberikan kepada kita. Makanya ketika kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Dan tandanya kamu akan mengusir setan-setan demi namaku. Dan yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, jadi yang jadi pertanyaan, yang saya mau kasih tahu, bahwa bahasa roh yang keluar dari mulut kita, itu bahasa roh yang mana kira-kira? Sonolalia, glosolalia yang tidak bisa dimengerti, atau glosolalia yang bisa ditafsirkan? Bisa semuanya. Ketika peristiwa baptisan Roh Kudus dicurahkan, orang bisa menerima semuanya. Artinya salah satu, ada orang yang mungkin terima sonolalia, ada orang yang terima glosolalia yang bisa ditafsirkan, ada yang menerima glosolalia hanya sebagai tanda saja. Karena kalau dia terima seperti murid-murid di loteng Yerusalem, mereka terima baptisan Roh Kudus itu dengan karunia bahasa roh. Makanya sonolalia isinya bisa ditafsirkan dan orang-orang bilang mereka berbicara tentang hal-hal besar yang telah diperbuat oleh Allah. Ya, bisa. Kedua, bisa saja mereka terima glosolalia yang bisa ditafsirkan karena ada orang-orang lain yang dapat karunia menafsirkan bahasa roh. Dan yang ketiga, bisa saja dia terima glosolalia yang tidak perlu ditafsirkan karena bentuknya doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan dan cukup Tuhan saja yang bisa mengerti artinya. Nah, kalau isinya, kalau itu karunia, pasti harus bisa diterima pesannya, dan yang kedua harus bisa ditafsirkan. Ketiga, kalau itu karunia tidak semua orang dapat. Keempat, tidak dapat disampaikan kapan saja karena tergantung Tuhan mau kasih pesan atau tidak. Dan yang kelima, setiap orang yang mengucapkannya pasti tidak mengerti apa artinya. Sedangkan kalau itu tanda, tidak perlu ditafsirkan karena itu ditujukan kepada Tuhan. Kedua, semua orang dapat karena itu sebagai tanda. Jadi kalau ada orang, dia terima karunia ketika baptisan Roh Kudus, dia terima sonolalia, bisa bahasa Prancis. Dia tidak selalu bisa pakai sonolalia. Karena hanya pada saat-saat tertentu saja dia bisa. Dan bisa saja setelah dia terima sonolalia cuma satu kali, dia tidak terima lagi. Tetapi glosolalia, dia akan terima glosolalia terus-menerus sebagai tanda bahwa dia sudah dibaptis Roh Kudus. Kalau saudara nggak percaya, saudara boleh tanya kepada semua orang yang terima karunia sonolalia. Saudara boleh tanya kepada mereka semua. Mereka tidak bisa selalu bicara dalam sonolalia, tapi mereka selalu bisa bicara dalam bahasa roh glosolalia yang
tidak perlu ditafsirkan karena ditujukan hanya kepada Tuhan. Dan itu bisa dipakai kapan saja. Karena tujuannya apa? Tujuannya 1 Korintus 14 ayat 15 berkata, Paulus bilang, lalu apa yang aku harus lakukan? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji Tuhan dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji Tuhan juga dengan akal budiku. Ayat 14 bilang, kalau aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ya, jadi glosolalia adalah bahasa roh yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun juga kecuali oleh Tuhan, termasuk tidak bisa dimengerti oleh orang yang berdoa. Karena yang berdoa adalah rohnya, bukan akal budinya, tapi rohnya pakai mulut yang sama untuk mengeluarkan kata-kata. Ya. Jadi pada saat orang berdoa dalam bahasa roh glosolalia, dari roh langsung keluar lewat mulut yang sama. Di mana biasa akal budi pakai mulut yang sama. Masalahnya karena dari roh langsung ke mulut, akal budinya tidak turut berdoa, tidak mengerti apa yang didoakan. Karena yang mengerti hanya Tuhan. Dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya. Pertanyaannya, kenapa harus doa pakai bahasa roh sih? Apa gunanya? Kenapa doa pakai bahasa roh? Karena roh kita sempurna. Kalau roh kita sempurna, maka doa yang dinaikkan oleh roh kita sempurna juga. Kalau akal budi kita terbatas, tapi roh kita sempurna. Kedua, kenapa doa pakai bahasa roh? Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita sedang mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Tuhan. Yang iblis tidak mengerti. Kalau kita berdoa pakai bahasa akal budi, Tuhan aku berdoa buat Pak Sabar. Apakah iblis dengar? Iblis tahu? Tahu. Tapi kalau saya berdoa pakai bahasa roh, iblis tidak tahu apa yang saya ucapkan. Ya, jadi perlu dengan jelas bahwa tidak seorang pun mengerti artinya karena rahasia. Kalau ada orang yang mengerti, berarti seperti saya bilang, dia Tuhan. Ya. Jadi nggak heran kalau kita nggak ngerti. Ya. Paulus dia tidak mengerti apa yang dia doakan, dia tidak mengerti apa yang dia pujian apa, penyembahan apa, dia tidak tahu. Tapi dia tahu pujian dan penyembahan yang dia naikkan itu sempurna. Alkitab berkata Yohanes 4 ayat 24, barang siapa mau menyembah Tuhan, dia harus bukan sebaiknya, bukan sewajarnya. Barang siapa mau menyembah Tuhan, dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Di dalam rohnya, R-nya huruf kecil. Di dalam roh kita, pakai roh kita. Kalau pakai roh, pakai bahasa apa? Bahasa roh. Ya, kalau roh kita yang menyembah, roh kita. Jadi kalau orang tidak bisa menyembah di dalam bahasa roh, gimana? Barang siapa mau menyembahnya, harus menyembahnya di dalam roh. Itulah sebabnya setiap saudara perlu mendapatkan baptisan Roh Kudus. Dan tidak ada yang dipersulit. Semua pasti dapat. Alkitab mengatakan pasti dapat. Kalau orang berdoa dalam bahasa roh, siapa yang berdoa? Roh kita. Bahasa roh, R-nya kecil. Roh kita, bukan roh Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kita, tetapi yang berdoa, memuji, menyembah roh kita. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa roh. Bisa glosolalia, bisa sonolalia. Kenapa pakai sonolalia? Karena isinya pesan Tuhan. Kalau kenapa pakai glosolalia? Karena itu untuk Tuhan.
Ya, terakhir. Bagaimana cara menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh? Sebelum kita berdoa, kita akan bahas ini. Bagaimana cara menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh? Sangat simpel. Hanya dengan iman. Hanya percaya saja. Karena begitu kita percaya, kata Alkitab, kamu akan menerimanya. Markus 11 ayat 24 berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bukan akan, telah menerimanya. Karena begitu kita minta, Yesus sudah menyediakan. Begitu kita minta, saat itu juga Roh Kudus diberikan. Kedua, Lukas 11 ayat 10 berkata, karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jadi setiap kita minta, pasti kita akan menerima. Saya beri catatan. Setiap itu artinya setiap orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Roh Kudus hanya diberikan kepada anak. Kalau bukan anak, dia tidak akan diberi. Yang diberi hanya anak. Kalau kita sudah anak, kita punya hak. Dan kita tinggal ambil. Karena sudah disediakan. Bukan akan disediakan. Tinggal percaya. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada dua ayat tadi. Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah menerimanya. Lukas 11 ayat 10. Setiap orang yang minta dapat, orang yang ketok pintu dibukakan. Setiap orang yang cari dapat. Kalau saudara percaya kepada dua ayat ini, saudara pasti terima baptisan Roh Kudus. Entah saat itu saudara berbicara dalam bahasa roh atau tidak. Kenapa saya bilang begitu? Karena berbicara dalam bahasa roh atau tidak itu tergantung saudara mau atau tidak. Bukan bisa atau tidak. Contoh. Tuhan janji kalau saudara percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosamu diampuni. Saudara akan dilahirkan kembali. Lalu saudara akan menghasilkan buah roh. Apa buah roh itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pertanyaan, begitu saudara percaya Yesus, undang Yesus masuk dalam hati. Saudara percaya menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Selamat, dia, Yesus akan membuat saudara lahir baru. Dan kalau saudara lahir baru, saudara akan menghasilkan buah roh. Pertanyaannya, kapan buah roh itu akan kelihatan? Kapan nih? Satu aja contohnya. Kapan kasih itu akan kelihatan? Tergantung kita, kapan mau kita tunjukkan kasih itu. Ada kebaikan salah satu buah roh. Kapan kebaikan itu kelihatan? Apakah saat dia lahir baru langsung kebaikan itu kelihatan? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung kapan kita mau melakukan kebaikan. Ketika kita minta baptisan Roh Kudus. Alkitab yang bilang, bukan saya. Alkitab yang menjamin, bukan saya. Setiap orang pasti dapat. Alkitab yang bilang, apa saja yang kamu minta, percayalah kamu telah menerimanya. Alkitab yang ngomong. Berarti begitu kita minta, dapat nggak? Pasti dapat. Apakah berbahasa roh? Tergantung saudara. Bukan tergantung orang lain. Bukan tergantung Roh Kudus. Karena yang berdoa pakai bahasa roh, itu roh saudara. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus hanya memimpin, mengurapi. Yang berbicara roh saudara. Jadi hari ini kita akan berdoa sama-sama. Kita akan minta. Dan untuk itu saya undang
Tim musik untuk maju. Kita akan sama-sama minta baptisan Roh Kudus. Dan saya undang setiap saudara yang belum dibaptis Roh Kudus maju ke depan. Kita akan sama-sama minta, dan saya percaya dengan iman hari ini setiap saudara yang belum terima, kita minta pasti terima. Mari kita bangkit berdiri semua. Tutup mata kita. Dan setiap saudara yang belum dibaptis Roh Kudus dan saudara mau dibaptis Roh Kudus, maju ke depan. Kita akan berdoa. Penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang yang merindukan kelemahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Di aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang Ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Biar musik saja yang menyanyikan lagu ini. Bapa di surga, kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kepada firman-Mu lebih daripada apapun juga. Kami percaya apa saja yang kami minta, doakan, kami telah menerimanya. Kami percaya firman berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan menemukan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang baginya pintu dibuka. Bagi setiap orang yang mencari, dia akan menemukan. Dan setiap orang yang minta Roh Kudus akan menerima Roh Kudus. Dan saat ini Bapa, kami minta Roh Kudus, kami minta baptiskan setiap kami yang ada di sini dengan Roh Kudus-Mu. Baptiskan setiap kami yang ada di sini dengan Roh Kudus-Mu.
Baptiskan setiap kami dengan Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan. Dan curahkan Roh-Mu atas setiap kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus saat ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima baptisan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima baptisan Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus turun di dalam nama Yesus. Roh Kudus dicurahkan di dalam nama Yesus. Penuh dengan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus aku membaptiskan engkau dengan Roh Kudus saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku baptiskan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku membaptiskan engkau dengan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Turun Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus turun atas setiap orang. Kira ya nama si kata karalaba, si kata paparakan nama takas sakaralaba, Gloria takas nama kana takas si kiara laba, Gloria paparatakas sakata paparakan nama takas si kiara laba, Gloria paparakan nama takas si kiara laba, Takasande, Gloria paparakana matakasi kiara laba, Gloria paparakana matakasi sakara laba, Gloria pakana matakasi kiara laba, kira laba cikara laba cikana na kana matakasa kana ya nama takasande kikata karataka ya nama takasi karaya nama pasikata papa rakana matakasando. Roh Kudus engkau memberikan kepada setiap kami bahasa roh, bahasa yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih kami percaya saat ini Roh Kudus dicurahkan atas setiap kami terima baptisan Roh Kudus saat ini di dalam nama Yesus. Kami terima baptisan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ora pakasi kiara labara sikata karata pakana mata kasande. Gloria papara nama takasa karala yara lawa sikiara laba. Karapaka saka nama sikata karapaka saka ya nama ranama. Gorapaka sakara laba sikiara laba. Roh Kudus turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan, jamalah hidupku Tuhan, jamalah hidupku Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena kami tahu saat ini Roh Kudus dicurahkan atas setiap kami sesuai dengan firman-Mu, dan kami semua yang maju ke depan, kami semua menerimanya di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan kami minta terus supaya setiap kami diperkuat, diyakinkan lagi dengan iman. Setiap kami akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru buat setiap kami.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan MBC News.